Bab 41. Malam semakin larut, Alice terlihat sudah terlelap di atas pangkuan ayahnya. Dan sepertinya orang tua Dr. Lee masih menikmati perbincangan mereka dengan menantu barunya itu. Sampai akhirnya mereka pamit untuk pulang ke apartemen Dr. Lee. Walaupun orang tuanya telah menyuruh mereka untuk menginap di sana, tapi mereka lebih memilih untuk pulang ke apartemennya. "Bagaimana menurutmu?" tanya Tuan Lee kepada istrinya sambil memperhatikan putra mereka yang tengah memasang sabuk pengaman pada tubuh Alice yang tertidur. "Dia wanita baik, aku menyukainya," jawab Nyonya Lee sambil tersenyum menatap Anna yang baru saja masuk ke dalam mobil. "Kau benar, dan putra kita sepertinya sangat mencintainya. Aku tak pernah melihat Suyok sebahagia itu. Apa kau lihat bagaimana dia menatap dan tersenyum kepada istrinya sepanjang malam ini? Dia benar-benar sedang jatuh cinta." Tuan Lee tersenyum sambil mengangguk. "Kau benar," ucapnya sambil melambaikan tangan kepada mereka yang mulai melaju meninggalkan mereka berdua. Sebelumnya mereka sempat kecewa dan berat untuk mengakui pernikahan putra sulungnya itu, mengingat perempuan yang dinikahinya telah memiliki putri di luar nikah dengan latar belakang keluarga yang belum jelas. Mengingat Tuan Lee sebagai pebisnis dan juga kepala kejaksaan Korea Selatan, jadi keluarganya selalu dalam sorotan media dan publik. Begitu juga dengan Lee Suyok yang selalu dalam sorotan karena selain putra dari salah satu petinggi, dia juga salah seorang dokter ahli bedah yang sangat diperhitungkan di dunia medis. Tapi mereka tersadar ketika mengingat Yuri, putri bungsu mereka, kalau tidak ada orang yang sempurna di muka bumi ini. Semua orang memiliki masa lalu dan masalah hidup masing-masing, tergantung bagaimana orang itu menyelesaikan permasalahannya dan melanjutkan hidupnya. Dan sepertinya Anna adalah tipe orang yang belajar dari kesalahan-kesalahan terdahulunya, untuk kemudian melangkah maju tidak terpuruk dalam sebuah permasalahan. Anna berjalan dengan 2 buah mug berisi coklat hangat di tangannya. Ia telah berganti pakaian dengan kaos dan celana pendek. Begitu pula dengan Dr. Lee yang terlihat santai dengan kaos dan celana training putihnya. Senyumnya langsung terbit ketika melihat istrinya kini berjalan menghampiri, kemudian ikut bergabung bersamanya duduk di bed sofa yang menghadap jendela, menikmati pemandangan kota Busan dari ketinggian. "Aku selalu merindukan saat-saat seperti ini," ucapnya sambil menerima mug dari Anna. Kemudian tangan kirinya merangkul bahu Anna membuat perempuan itu tersenyum sambil menyandarkan kepalanya di pundak suaminya. "Seperti pada saat di Riverville, setiap malam kita akan duduk di depan jendela untuk menikmati pemandangan malam dan bercerita sampai lupa waktu," lanjut Dr. Lee membuat Anna kembali tersenyum. Matanya menerawang mengingat saat-saat mereka berada di Riverville, sebuah desa kecil di Perancis yang menemukan keduanya. Jodoh dan maut adalah rahasia ilahi, dan tak akan ada seorang pun yang bisa lari dari guratan nasib. Kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan bertemu dengan jodoh kita. Begitu pula dengan kematian. Kita tidak tahu kapan dan di mana malaikat maut akan menjemput kita. Semua ada waktunya. Kalau sudah waktunya, kita akan bertemu dengan jodoh kita. Kalau sudah waktunya, kita juga tidak bisa menghindar dari kematian. Lautan yang membentang luas, gunung yang menjulang tinggi tidak akan bisa menghalangi 2 insan yang berjodoh, karena nama mereka telah terukir di dalam buku takdir yang tak akan ada seorang pun bisa mengubahnya. Steve," Anna terlihat ragu melanjutkan ucapannya membuat Dr. Lee menatapnya sambil mengangkat sebelah alis. "Ada apa? Bagaimana tanggapan orang tuamu terhadap kami? Apa mereka benar-benar menerima kami?" "Tentu saja. Aku rasa seperti halnya aku, mereka juga telah jatuh cinta kepada kalian berdua." "Benarkah? Apa kau tak mempercayaiku?" Mereka kini duduk saling berhadapan di atas sofa yang bisa berfungsi sebagai tempat tidur itu. Beberapa saat Anna hanya diam sambil menatap suaminya sebelum akhirnya menjawab pertanyaan itu. "Bukan begitu, hanya saja..." Anna terlihat berpikir mencari kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang dia rasakan. "Terlalu mudah," Dr. Lee mencoba menebak. "Iya, terlalu mudah. Maksudku, tentu saja aku sangat gembira kalau ternyata ini tak sehoror yang aku bayangkan. Tapi mengingat ayahmu yang ternyata adalah seorang kepala kejaksaan Korea Selatan..." Anna mengangkat kedua alisnya sambil menggelengkan kepala. "Sepertinya ini terlalu mudah." Dr. Lee tertawa mendengar ucapan Anna. Dia kini duduk bersila menghadap istrinya. Kedua tangannya menangkup pipi lembut Anna, kemudian mengecup bibirnya ringan. "Kau terlalu banyak menonton drama.
Apa kau pikir ibu atau ayahku akan memberimu amplop yang berisi setumpuk uang lalu menyirammu dengan segelas air? Dr. Lee menatap Anna dengan wajah menggoda yang membuat perempuan berambut hitam itu tertawa kecil. Well, tidak se-ekstrem itu. Hanya saja aku tak menyangka kalau mereka akan menerima kami semudah ini. Semua orang tua pasti menginginkan anak laki-laki mereka menikah dengan seorang perempuan baik-baik. Dan kau perempuan baik-baik, jadi apalagi masalahnya? Tapi aku telah memiliki seorang anak perempuan berumur 7 tahun. Dan mereka bahkan tidak mengetahui apa-apa tentang latar belakang keluargaku. Dr. Lee tertawa. Tidak ada yang salah dengan kau yang telah memiliki seorang putri berumur 7 tahun. Dan aku ragu kalau mereka belum mengetahui tentang keluargamu. Anna mengangkat alisnya tak mengerti. Apa maksudmu? Anna, aku yakin kalau ayahku telah mencari tahu tentang siapa kau sebenarnya sebelum acara makan malam ini. Benarkah? Tanya Anna tak percaya. Ibuku pasti penasaran tentang siapa perempuan yang menjadi istriku. Dan aku yakin begitu juga dengan ayahku. Jadi bisa dipastikan mereka akan menyuruh seseorang untuk mencari tahu tentang dirimu dan juga keluargamu. Mengingat pekerjaan ayahku itu bukanlah hal sulit untuk mencari tahu latar belakangmu. Anna terdiam sebelum akhirnya mengangguk, mengerti walaupun masih dengan sedikit ragu. Dan kau tak perlu khawatir. Dr. Lee kembali menyentuh pipi Anna lembut. Ayahmu juga telah mengetahui tentangku dan keluargaku. Mata Anna terbelalak terkejut. Benarkah? Iya, ketika aku menemui ayahmu untuk pertama kalinya, aku telah menceritakan sedikit tentang latar belakangku. Mendengar itu Anna tersenyum dengan sorot mata penuh cinta. Dia ingat hari di mana mereka tiba di Indonesia dan Dr. Lee menemui ayahnya seorang diri, layaknya seorang pria sejati yang datang menemui ayah dari perempuan yang ia cintai. Anna tak tahu pasti isi percakapan mereka, tapi mengingat betapa ayahnya dengan tangan terbuka menerima pria berhidung mancung itu dan mempercayakan putri satu-satunya kepada seorang pria asing, bisa dipastikan kalau Dr. Lee telah berhasil mencuri hati dan kepercayaan seorang Andi Wibisana yang terkenal dengan sikap dingin dan tegasnya. Anna, Dr. Lee kembali menarik istrinya ke dalam pelukan. Mereka kembali bersandar dengan nyaman dengan kaki berselonjor santai. Kau mungkin hanya mengetahui ayahku yang kepala jaksa, tapi kau lupa kalau sebelum ia menjabat sebagai kepala jaksa, ia adalah seorang ayah. Dan sebagai seorang ayah, ia tahu yang terbaik untuk putranya. Dan yang terbaik untukku adalah kau, hanya kau seorang. Jadi tidak usah khawatir, kedua orang tuaku pasti mendukung apapun keputusanku. Dan keputusanku adalah untuk hidup selamanya denganmu dan dengan anak-anak kita. Ada kelegaan di dalam hatinya, seolah beban yang mengganjal selama ini hilang begitu saja ketika mendengar perkataan suaminya. Karena kini ia yakin kalau pria itu tak akan meninggalkannya. Anak-anak, Anna bertanya sambil tersenyum ketika mendengar kata jamak itu. Iya, anak-anak, sudah waktunya Elis memiliki seorang adik dan tadi ayahku meminta seorang cucu lagi, ujar Dr. Lee dengan semangat. Benarkah? Tanya Anna tak percaya. Iya. Apa kau lupa berapa banyak belut yang diberikan Abuji kepadaku tadi? Ah sial, mungkin itu yang mengakibatkan aku kepanasan malam ini, ujar Dr. Lee sambil meniup keningnya membuat beberapa anak rambutnya terangkat. Jadi apa aku bisa nakal malam ini? Lanjut Dr. Lee dengan mata berbinar membuat pipi Anna bersemu merah. Jangan macam-macam. Anna mendorong tubuh Dr. Lee yang mulai mendekat dan baru saja akan mendaratkan ciuman. Bagaimana kalau Elis bangun? Dr. Lee membuang napas berat sambil melihat ke arah belakang di mana putri kecilnya itu tengah tidur dengan nyaman di atas tempat tidurnya. Ah, seharusnya aku tadi menyetujui permintaan Eoma agar Alice menginap bersama mereka, ucapnya dengan lemas. Tapi Anna, Dr. Lee kembali terlihat bersemangat. Dia pasti tidur sampai pagi. Ayolah, aku terlalu banyak makan belut tadi. Dr. Lee merajuk membuat Anna tertawa sambil menghindar dari ciuman-ciuman suaminya. Maafkan aku hanya takut dia bangun. Kau benar. Dr. Lee kembali lemas dengan menumpukkan kepalanya di pundak istrinya yang hanya bisa mengelus-elus kepalanya memberi dukungan. Aku ada ide. Dr. Lee kembali berseru dengan semangat. Ia kemudian berdiri membuat Anna menatapnya heran. Mau kemana kita? Tanya Anna yang tak mengerti ketika suaminya itu menarik tangannya agar mengikuti dirinya.
Dengan senyum lebar, Dr. Lee berjalan melintasi ruangan itu tanpa melepaskan pegangan tangan mereka. Dan seketika mata Anna terbelalak ketika menyadari kemana mereka akan pergi dan apa yang akan mereka lakukan di sana. Iya, Dr. Lee menarik Anna ke dalam kamar mandi yang langsung tertutup dan terkunci dari dalam. Sepertinya malam ini dokter vampir kita telah menemukan moto baru dalam hidupnya. Tak ada tempat tidur, beta pun jadi.